Yuk, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama gue Albert. Nah, gue pengen nanya nih ke teman-teman sekalian. Kalian pernah beraktivitas kan? Iya, kayak makan, minum, olahraga, berlari, jalan, dan ya melakukan aktivitas apa aja lah. Nah, kalian tahu kan kalau ketika kita beraktivitas itu tuh membutuhkan energi. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana energi itu dihasilkan dalam tubuh kita? Nah, oleh sebab itu, gue akan membahas tentang metabolisme. Nah, kalian penasaran gak sih apa sih itu metabolisme? Dan mungkin seberapa penting metabolisme dalam tubuh kita? Oleh sebab itu, simak videonya dan perhatikan terus sampai selesai. Jadi, apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia di dalam tubuh kita yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Ini mencakup dua proses utama, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme sendiri adalah proses pemecahan zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Sebagai contoh, pemecahan karbohidrat seperti dari nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada anabolisme, yaitu proses pembentukan molekul kompleks dari zat yang lebih sederhana yang menggunakan energi. Sebagai contoh, fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Nah, teman-teman, tadi begitulah definisi tentang metabolisme. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan apa sih itu metabolisme? Nah, mungkin kebanyakan dari kalian akan bertanya, bagaimana sih cara kerja metabolisme? Sekarang bakal gue jelasin gimana sih cara kerja metabolisme ini. Nah, gue bakal ngebagi ini dalam 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, saat kita makan, tubuh akan memecah karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, seperti yang kita ketahui, glukosa adalah sumber energi utama untuk sel, sedangkan protein dan lemak digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Energi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk molekul yang disebut ATP, yang digunakan oleh sel-sel tubuh untuk berfungsi. ATP atau yang biasa disebut adenosin trifosfat adalah molekul yang menyimpan atau menyediakan energi yang diperlukan untuk berbagai aktivitas sel. Ya, bisa dibilang ATP ini adalah sumber energi utama bagi sel-sel dalam tubuh kita. Nah, jadi teman-teman, saat tubuh memecah makanan, energi yang dihasilkan akan digunakan untuk membentuk ATP. ATP ini sendiri kemudian dapat digunakan oleh sel-sel tubuh lainnya untuk menjalankan fungsinya mereka masing-masing, seperti kontraksi otot, transmisi sinyal saraf, dan sintesis protein. Teman-teman tahu nggak nih, ketika sel memerlukan energi, disitulah ATP mulai bekerja. Jadi, ATP akan dipecah menjadi ADP dan juga fosfat yang melepaskan energi untuk digunakan oleh sel. Proses ini berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh kita, supaya dapat memastikan bahwa kita selalu memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme pada tubuh manusia. Yang pertama ada genetika, kedua usia, ketiga jenis kelamin, keempat tingkat aktivitas, dan kelima asupan makanan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di atas ya mengenai penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kalian udah pada tahu dong apa sih itu metabolisme, terus bagaimana sih cara kerjanya, apa sih yang dihasilkan dari proses metabolisme itu. Nah, jadi metabolisme ini tuh nggak hanya membantu untuk menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari kita, tapi juga penting untuk fungsi tubuh yang vital, seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan pengaturan suhu tubuh. Jadi ya bisa dibilang tanpa metabolisme, tubuh kita nggak akan bisa memproses makanan atau menjalankan fungsi-fungsi penting lainnya. Seperti yang tadi udah gue sebutin sebelumnya ya. Lalu mungkin ini sedikit tips dari gua untuk menjaga metabolisme pada tubuh kita. Ya mungkin pertama berolahraga secara rutin, terutama latihan kekuatan untuk membangun otot. Lalu konsumsi makanan yang kaya akan protein yang dapat meningkatkan thermic effect of food. Ya contoh kayak buah-buahan, sayur, dan ya mungkin kayak dari
pangan nabati gitu kayak tempe ataupun tahu. Lalu terakhir, jangan melewatkan sarapan dan tetap terhidrasi sepanjang hari. Ya begitulah teman-teman, video singkat mengenai metabolisme dari gua. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian dan memberikan wawasan lebih kepada kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ya, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Dadah.